teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gerakan kepramukaan dan persiapan menjadi pembina di sekolah dasar, serta mengenal apa itu pramuka dan kepramukaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Ngomong-ngomong tentang gerakan kepramukaan, apakah teman-teman sudah ada yang tahu nih, apa itu gerakan kepramukaan? Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang gerakan kepramukaan, kita terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu pramuka dan kepramukaan. Nah, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang mana artinya adalah anak muda yang gigih dalam bekerja, menggapai cita-citanya, dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian kepramukaan adalah pendidikan non-formal yang dilakukan di luar lingkungan sekolah atau di alam terbuka dan merupakan kegiatan sukarela untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam memimpin dan dipimpin. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi nih tentang gerakan kepramukaan. Undang-undang yang mengatur gerakan kepramukaan itu tercatat pada nomor 12 tahun 2010 yang disahkan oleh Bapak Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November pada tahun 2010 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Undang-undang Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi gerakan pramuka. Pembentukan UU Gerakan Pramuka bermula dari amanah Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006 untuk merevitalisasi gerakan pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan generasi muda. Kemudian ada filsafat pendidikan kepanduan dalam pramuka. Kepanduan yang artinya adalah pendidikan non-formal yang dilakukan oleh sebuah wadah organisasi gerakan pramuka yang melingkupi pendidikan pada lingkup keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu kesukarelaan dalam berpramuka. Setiap anggota pramuka pada saat ini adalah anggota yang sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Maksud kesukarelaan di sini adalah untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan AD atau ART Gerakan Pramuka. Tujuan dari kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu diserap setiap peserta didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Kemudian selanjutnya yaitu Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. A. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga. Yang pertama ada Dwi Satya Pramuka Siaga, yang kedua ada Dwi Dharma Pramuka Siaga. Kemudian yang kedua ada Kode Kehormatan pada Pramuka Penggalang. Yang pertama ada Trisatya, yang kedua ada Dasa Dharma Pramuka. Kemudian Kode Kehormatan pada Pramuka Penegak, yaitu ada Trisatya dan juga Dasa Dharma Pramuka. Sejarah gerakan pramuka yaitu awalnya pada tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semulanya hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Kemudian pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang si Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Kemudian pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Dan pada tahun 1922 beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Pengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh
sampainya menuju ke pantai bahagia. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di Olympiade Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Shot of the World. Kemudian pada tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus membina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Sejak tahun 1920 sampai 1958, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin yang berkebangsaan Inggris, kemudian ada Kolonel G.S. Nelson, kebangsaan Inggris, Majen D.C. Spree dari Kanada yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. Pada 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Neggi sebagai sekjen. Dapat kita simpulkan bahwa pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan atau orangnya. Kemudian Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, dan kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka mulai dari kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah dengan prinsip atau metode PDK atau MK. Setelah kita mempelajari tentang apa itu gerakan kepramukaan, kita selanjutnya akan membahas tentang prinsip-prinsip kepramukaan. Nah, di sini ada 10 prinsip kepramukaan. Yang pertama ada kewajiban terhadap Tuhan, yang kedua ada kebangsaan, yang ketiga ada patriotisme, kemudian yang keempat ada kemanusiaan, yang kelima pelatihan fisik, yang keenam kemandirian, yang ketujuh ada kejujuran, yang kedelapan ada tanggung jawab, kemudian yang kesembilan ada kerjasama, dan yang terakhir ke-10 yaitu ada pengabdian, prinsip inti dan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan atau disiapkan ketika menjadi pembina pramuka di SD nantinya. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, serta program kerja yang berlaku di pramuka. Lalu, memahami karakteristik siswa SD dan mampu mengembangkan program kerja yang sesuai dengan tingkat usia mereka. Kemudian menyiapkan materi dan kegiatan yang menarik dan sesuai dengan prinsip kepramukaan untuk siswa SD. Kemudian mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan kepramukaan seperti tenda, alat masak, bahan bakar, dan peralatan medis. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan rencana kegiatan yang terstruktur dan terjadwal dengan baik, serta memastikan keselamatan dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Teman-teman, mungkin itu saja nih yang bisa kita bahas tentang pramuka, kepramukaan, gerakan kepramukaan, serta hal-hal yang harus diperhatikan bagi kita yang akan menjadi pembina pramuka di SD nantinya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.